Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya merah menyala dan 3 jiwa berdarah melepaskan diri dari pegangan mereka. Mereka masing-masing memblokir satu serangan terkait dari masing-masing dari 3 legend jiwa peringkat bintang buas. 3 jiwa berdarah itu berteriak secara tragis, tetapi 3 serangan terkait itu dilawan, dan Yesisui secara langsung menahan serangan dari legend jiwa ke Kaisar Ryu sendiri. Dia ditabrak. Sutiaran sangat senang. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya serangan terkait legend jiwa ke Kaisar Ryu. Itu tidak bisa dilawan oleh manusia, bahkan Limit Dolo tidak bisa melakukannya. Jika Kong Deming akan menilai ini, dia bahkan akan mengklaim bahwa serangan jiwa kelas 10 tidak akan dapat memblokir serangan seperti itu. Jika bahkan Limit Dolo tidak berdaya, mungkin hanya dewa yang bisa melawannya. Apakah Yesisui sudah mati? Cahaya berdarah menghilang, tersebar dan menghilang di udara. Tidak ada jejak yang tersisa. Yesisui bahkan tidak berteriak. Tapi apakah dia benar-benar mati? Hati-hati, dia belum mati. Kong Deming tiba-tiba berteriak. Setelah itu, jiwa berdarah yang awalnya dikendalikan oleh seorang instru jiwa kelas 9 tiba-tiba pecah dan berubah menjadi hujan darah. Yesisui tampaknya terlahir kembali dari hujan darah ini. Dia menekan telapak tangannya ke langit. Instru jiwa kelas 9 itu mulai bersinar dengan cahaya yang tak hitung jumlahnya. Mereka mengaktifkan penghalang pelindung, namun telapak tangan berwarna merah darah masih muncul pada saat berikutnya. Seluruh dadanya ambruk. Dia meludahkan cairan merah segar dan terbang kembali di udara. Jiwa berdarah terpisah dari tubuh Yesisui dan melahap roh pembalasan dan jiwa yang muncul setelah dia meninggal. Tubuh Yesisui langsung bersinar terang dengan cahaya merah darah. Gelombang energi darah yang kuat tersedot ke tubuhnya. Instru jiwa kelas 9 itu berubah menjadi abu, berhamburan ke udara. Tekanan mengerikan segera naik, dan cahaya berdarah yang kuat bersinar di langit. Instru jiwa kelas 9 telah meninggal begitu saja. Selanjutnya, kekuatannya juga semakin meningkatkan kekuatan Yesisui. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dimiliki oleh Limit Dolo jahat. Bahkan serangan terkait yang mengesankan seperti itu tidak bisa menghabisinya. Dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi instru jiwa kelas 9. Namun Kong Deming memperhatikan bahwa hanya ada 11 jiwa darah sekarang. Jelas serangan dari legend jiwa ke Kaisar Ryu tidak sepenuhnya sia-sia. Serangan yang menakutkan dilepaskan selanjutnya. Sinar cahaya yang kuat turun, cahaya pelangi terbentuk di langit. Sekali lagi itu adalah serangan kedua dari alat jiwa formasi kompresi energi tinggi. Wajah Sutiara sedikit berkerut, sama seperti bagaimana Yesisui tidak tahu dia sekuat ini. Dia juga tidak berharap Limit Dolo begitu mengerikan pada kekuatan penuhnya. Ketika Yesisui terjebak dalam situasi hidup dan mati, dia masih berhasil dengan mudah menghabisi seorang instru jiwa kelas 9 di bawahnya. Yesisui mengerang dan tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah. Ketika cahaya pelangi itu mendarat, seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang sekali lagi. Setelah itu, jiwa darah lain pecah. Seperti sebelumnya, dia menampar telapak tangannya ke dada seorang instru jiwa kelas 9, seolah-olah dia telah menampar sepotong tahu. Instru jiwa kelas 9 itu terbunuh begitu saja. Energi darah dan jiwanya dilahap. Aura Yesisui menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mantra spasial macam apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Meskipun dia memiliki lebih sedikit jiwa darah, seolah-olah dia mengumpulkan kekuatannya. Ini menakutkan karena tidak ada yang bisa melihat di mana batasnya. Paksa jiwa-jiwa darah menjauh. Paksa mereka masuk. Serang! Kong Deming memerintah dengan keras. Tidak ada yang tahu titik lemah Yesisui. Mereka hanya bisa mencobanya sejak awal. Dia tidak berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghabisi seorang Limit Dolo. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan persiapan yang berat. Saat ini,
Mereka hanya bisa mencoba untuk memperpanjang pertarungan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa melelahkannya. Ye Sisui mendengus dingin dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi proyeksi darah yang tak hitung jumlahnya yang tersapu ke segala arah secara instan. Legion jiwa Kekaisar Yu yang melepaskan serangan terkait mereka kehilangan target secara instan. Hampir tidak mungkin untuk menguncinya sekarang, namun banyak lapisan penghalang pertahanan terkait masih sangat efektif. Mereka berhasil memblokir invasi cahaya berdarah. Instruktur jiwa kelas 9 di dalam penghalang juga mengambil kesempatan ini untuk mundur ke tepi penghalang. Saat cahaya berdarah menghilang dan Ye Sisui muncul kembali, penghalang menyusut. Ini adalah langkah terpadu yang dilakukan oleh para instruktur jiwa kelas 9 yang tersisa di bawah Kong Deming. Saat tekanan besar masuk, kekuatan yang menakutkan naik, instruktur jiwa kelas 9 langsung bergeser. Mereka bergerak ke batas luar tepat saat Legion instruktur jiwa Kekaisar Yu menarik pertahanan mereka yang terkait. Rencana awal adalah menghabisi Ye Sisui dalam satu gerakan. Sekarang mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Mereka hanya bisa perlahan mengurasnya menggunakan kekuatan keseluruhan mereka. Ini adalah rencana cadangan. Dalam rencana cadangan ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah membantu semua orang mundur. Dua instruktur jiwa kelas 9 sudah mati. Ini adalah sesuatu yang Kekaisar Yu tidak bisa terima. Urat sudah terlihat di Dai Sutiaran. Jika bukan karena takut bahwa alat jiwa formasi kompresi energi tinggi akan terlalu panas, dia akan menyerang tanpa henti sekarang. Ye Sisui melayang di udara dan mengungkapkan ekspresi menghina di wajahnya. Masih ada 10 jiwa darah yang mengelilinginya. Roh pembalasan dari dua instruktur jiwa kelas 9. Barang bagus, namun instruktur jiwa hanya akan menjadi instruktur jiwa. Kekuatan jiwa mereka masih jauh dari Feng Hao Dolo sejati. Ini sangat disayangkan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Instruktur jiwa mengawasinya dengan sangat marah. Ye Sisui dengan dingin menatap Sutiaran. Lanjutkan menyerang jika kau ingin membunuhku. Aku akan melihat seberapa besar kau bersedia berkorban. Sayang sekali kau mungkin tidak akan berhasil. Ketika dia berbicara, dia mulai turun. Dia menekankan telapak tangannya ke tanah. Cahaya berdarah yang kuat menyebar di sepanjang tanah. Bom yang memekakkan telinga mulai bergema di seluruh istana kekaisaran. Ekspresi Sutiaran dan Kong Deming berubah. Mereka tahu apa yang diinginkan Ye Sisui. Dia tidak bisa mengatasi pertahanan udara mereka dan karenanya tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun bahkan alat jiwa formasi kompresi tidak dapat menutupi tanah. Meskipun pertahanan tanah di istana masih sangat mengesankan, itu tidak cukup baik. Setidaknya mereka tidak cukup baik untuk menghentikan seorang limit dulu. Tanah bergetar. Tanah di bawah Wo Yu Hao dan Tang Wutong juga bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka tidak lagi di toko. Mereka ada di jalanan. Sama seperti banyak warga sipil, mereka melihat pelangi bersinar di langit. Tentu saja warga sipil tidak tahu apa yang sedang terjadi bagi mereka. Itu sangat umum untuk hal seperti ini terjadi di Kekaisaran Ryu. Teknologi alat jiwa sangat luas di sini. Wo Yu Hao kini mengelutkan alisnya. Dari sudut pandangnya yang tinggi di langit, dia bisa melihat banyak hal, namun kekuatan spiritualnya tidak bisa memasuki penghalang yang dibentuk oleh alat jiwa formasi kompresi. Dia hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Saat tanah bergetar, dia kira-kira bisa menebak apa yang sedang dilakukan oleh Ye Sisui. Ya, tanah mungkin satu-satunya jalan keluarnya. Tapi apakah Sutiaran benar-benar tidak siap untuk ini? Bukan tidak mungkin untuk melepaskan penghalang jiwa pelindung di bawah tanah. Meskipun itu menghabiskan banyak waktu, selain itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. Mungkinkah itu dapat melawan limit Doulo? Tang Wutong menoleh untuk melihat Wo Yu Hao. Dia bertanya, siapa yang kamu harap akan memenangkan pertempuran ini? Sutiaran. Wo Yu Hao menjawab tanpa ragu-ragu. Tang Wutong heran. Bukankah kamu bersimpati pada penatua Ye setelah mendengarkan cerita Long Xiaoyao sebelumnya? Wo Yu Hao melanjutkan. Tapi aku masih berharap Ye Sisui dibunuh. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bisakah kamu bayangkan ini? Apa yang akan terjadi jika limit Doulo yang marah melarikan diri?
Meskipun aku tidak suka ke Kaisar Ryu, aku tidak ingin melihat warga sipil tak berdosa terbunuh. Karena itulah Ye Sisui harus mati. Jika dia benar-benar lolos, kita harus mempertaruhkan segalanya untuk menghabisinya. Meskipun kita akan membuat murka Pratwalong, kita harus melakukannya. Wo Yuhao sangat keras kepala dengan kata-katanya. Dia tidak ragu sama sekali. Tang Wutong mengangguk diam-diam dan berkata, pertarungan telah berlangsung selama beberapa waktu. Mengapa tidak ada orang dari Gejala Kudus yang datang untuk membantu Ye Sisui? Apakah mereka benar-benar takut mati? Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini pasti pengaturan Ye Sisui. Lebih mudah bagi satu orang untuk melarikan diri. Jika gereja Roh Kudus ada di sini, dapatkah mereka melawan 4 legionaris jiwa? Mereka hanya akan mengirim diri mereka untuk mati. Gereja Roh Kudus telah menderita kerugian besar baru-baru ini. Ye Sisui pasti telah menyuruh mereka pergi dulu sebelum dia memasuki istana sendirian. Kasiannya sampai sekarang kita masih belum tahu di mana kantor pusat mereka. Kalau tidak, kita bisa menemukan banyak peluang untuk bergerak jika kita pergi ke sana sekarang. Saat ini, seberkas cahaya hitam tiba-tiba mendarat di depan Wo Yuhao. Dia mengangkat tangannya dan meraih balok cahaya itu. Itu adalah selembar kertas hitam dengan kata-kata dalam semacam pigmen putih. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, Wo Yuhao heran. Dia segera memegang tangan Tang Wutong dan berbalik sebelum pergi. Di dalam istana, tanah hanya berhenti bergetar setelah 1 menit atau lebih. Depresi besar, lubang besar lebih dari 100 meter telah muncul. Itu kosong di bawah istana. Ketika Ye Sisui menggunakan serangan telapak tangannya, seluruh gua segera terbentuk. Ye Sisui melompat turun tanpa ragu-ragu karena ini dia membayar harga 2 jiwa berdarah. Meskipun mungkin ada perangkap di bawah tanah, geografi bawah tanah membingungkan. Dia hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia mengeksploitasi kebingungan ini. Inilah sebabnya dia harus menghadapi segala pengaturan yang dilakukan oleh Sutiara di bawah tanah. Sutiara menghela nafas dan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah Ye Sisui melarikan diri ke bawah tanah. Setelah itu, senyum licik muncul di wajahnya. Saat dia melambaikan tangannya, pelangi bercahaya di langit tiba-tiba bertebaran. Segera dia terbang ke langit bersama dengan Juzi. Bukan hanya dia, Kong Deming, seluruh jiwa kelas 9 dan 4 legionaris seluruh jiwa semuanya bangkit. Sosok hitam muncul di langit. Itu melompat ke istana tanpa ragu-ragu. Raungan nada bernada rendah terdengar segera setelah itu. Su Tianran jelas memperhatikan sosok hitam ini, tapi dia tidak menghentikan siapapun untuk membiarkan sosok itu masuk. Sebaliknya, senyum yang lebih luas muncul di wajahnya. Cahaya pelangi bersinar sekali lagi. Keempat alat jiwa formasi kompresi energi tinggi melepaskan sinar cahaya yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kali ini bahkan bawah tanah istana ditutupi oleh cahaya pelangi. Sebuah bom meledak dan bergema di bawah tanah. Sinar cahaya menyala. Ye Sisui terlempar ke udara oleh sinar cahaya ini. Dia tidak berhasil melarikan diri. Su Tianran tertawa. Ye Sisui, kau pasti tidak mengharapkan ini. Aku mengorbankan istanaku untuk berurusan denganmu. Aku jelas menyadari harga yang harus dibayar untuk menghabisimu. Aku mengurasmu untuk memaksamu mengambil resiko. Kalau tidak, bagaimana jika kau memiliki kemampuan khusus lainnya? Itu sebabnya ini akan menjadi kuburanmu. Kau pasti tidak bisa menebak tujuan sebenarnya dari 4 alat jiwa formasi kompresiku. Mereka akan menjadi peti matimu. Ini untuk melindungi kota bercahaya dan mencegah runtuhnya istana dari mempengaruhi apapun di kota. Hanya saja aku tidak berharap Long Xiaoyu begitu dekat denganmu. Ini adalah akhir terbaik. Selamat tinggal, Dewa Kematian Dolo. Pergi dan temui Dewa Kematianmu dan Dewa Naga Dolo. Ini bagus. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.